Ikam-ikam, apakah buku ia berisi gambar dah ada di hadapan ikam? Jika ikam dah mempersiapkannya, bom kita ningai bait-bait. Ingat, kalau ikam ningai dengan musik, baliklah buku bergambar ikam ke halaman lainnya. Nah, selamat ningai sambil monto gambar. Gambar 1. Opan pemulahan. Pada namula adehensia, benatang, laut, kayu, matawi, ngan jolu-jolu lain. At potang kelitat, ngan najum tato. Pada mulai ya ada hanyalah Allah. Hanya dengan berkata Allah memulah semua yang ada di dunia itu. Misalnya matawi, bulat, langit, dan bumi. Gambar 2. Allah berkata. Buku yang ada gambar itu disebut Alkitab. Kabar yang kami sampaikan itu semua diambil dari Alkitab. Ngelalu Alkitab Allah berkata ke kita. Alkitab menjelaskan tentang Allah dengan perintah-perintah. Allah sangat ngasih insia. Alkitab nunjuk koti cara supaya insia dapat selamat atau lepas dari hukum dosa. Gambar 3. Pemulahan. Allah mulah segala macam kayu, buuk, ikan, ngan benatang. Semua yang dipulahai bait semuam. Allah gak mulah ensia. Allah ngangkat ensia jadi pemimpin atas segala yang dipulahai. Allah mau supaya semua jolu dipulahai hidup senang. Gambar 4. Adam ngan Hawa. Lelaki yang namula namanya Adam, ngan betina yang namula namanya Hawa. Adam ngan Hawa hidup senang nyaman di kebun yang namanya Taman Eden. Allah berkata ke Sida, buah dari semua pun dalam kebun itu dapat ikam makan, kecuali buah yang suti itu om. Kalau ikam melanggar perintah itu, ikam akan dihukum. Tapi setan datang nipu Adam dengan Hawa. Lalu Adam dengan Hawa makan buah yang dikidah itu. Adam dengan Hawa melanggar perintah Allah. Sida berbuat dosa, sehingga Allah ngukum Sida. Adam dengan Hawa disuruh hari dari Taman Eden. Tapi Allah masih tetap ngasih Sida. Allah berjanji akan mengutus siku juru selamat yang dapat menghapus dosa Sida. Gambar 5. Kain ngan Habel. Adam ngan Hawa dah jatuh ke dalam dosa. Semua sia kentut Adam ngan Hawa dah jatuh ke dalam dosa. Ia yang masuk kayu pemangkung itu namanya Kain. Kain adalah anak Adam. Kain bonci ke Habel adie. Kain mangkuk Habel sampai mati. Kain berbuat dosa. Ikap ngan aku gak kolak berbuat dosa. Tapi kita aja mau ngaku Kita galak berdusta, berjudi, bercabul, ngan berbuat jolu jahat lainnya. Tuhan ajem senang terhadap dosa. Gambar 6. Pau Nuh. Ensia kentut Adam makin lama makin jahat. Nyuh Allah nak ngukum Sida. Pasang bose akan datang sebagai hukum dari Allah. Tapi masih ada yang percaya ke Allah. Nama yang itu adalah Nuh. Allah nyuruh Nuh mulah pau bose. Dedah pau tu jadi
Nuh ngan keluarga tamak ke dalam pau tu. Nuh ga mai yang lain tamak ke dalam pau tapi sida ajum percaya ke Allah akan nak ngukum sida. Gambar 7. Pasak. Dadah Nuh ngan keluarga tamak ke dalam pau, Allah ngunci lawak pau sida. Ujan dewas tut jadi pasak bose. Semua tengolap dalam ai. Yang banyak nak tamah Nuh naik ke dalam pau, tapi ajum dapat bantai Allah dah ngunci pau sida. Semua yang ada di luar pau tu mati. Bante sida ajum percaya ke Allah. Nuh ngan keluarga selamat. Bante Nuh taat ke Allah. Gambar 8. Abraham, Sarah ngan Ishak. Abraham adalah salah siku kentut Nuh. Abraham percaya ke Allah. Allah berjanji ke Abraham ngan Sarah binie ya manang tu kalau sida nak boleh anak. Dadah sida tua sekali bau Abraham ngan Sarah dapat siku anak laki-laki. Anak tu dinyuk nama Ishak. Allah berjanji melalui keturunan Ishak akan datang siku juru selamat ya dapat ngapus dosa ansia. Dosa ikap ngan dosa aku ga. Gambar 9. Musa ngan perintah Allah. Musa adalah siku kentun Abraham ngan Ishak. Musa percaya ke Allah. Allah nyuruh Musa naik ke atas bukit. Di atas bukit tu Allah mau perintah ke Musa. Pada gambar tu dapat kita ponto Musa tu dari bukit mai perintah Allah. Allah nyuruh Musa nyampaikan perintah ke yang banyak. Allah mau supaya semua yang taat ke perintah. Gambar 10. 10 perintah Allah. Banyak dari perintah Allah yang disampaikan melalui Musa. Digambarkan di tu. Gambar di kibah atas. Ayo nyamah patok atau jolu lain. Gambar di tengah atas. Dalam seminggu 6 awi kita bekerja. Awi yang ketujuh adalah awi bonti. Ngan awi itu awi ke kita semayang ke Tuhan. Gambar di kanan atas. Anak-anak harus hormat ke yang tua. Gambar di kibah bawah. Ayo munuh yang. Gambar di tengah bawah. Ayo bercabul. Ayo mau ke betina lain selain biniko. Gambar di kanan bawah. Ayo mencuri. Ayo mau ke jolu yang lain. Gambar 11. Korban penghapus dosa. Pada zaman Abraham ngan Musa, kalau siku berbuat dosa, Allah nyuh ya nyemoleh kamit. Yang tu ngorban kamit bantai ya nyosal dosa. Dah tu kita ajum perlu lagi nyemoleh kamit atau binatang yang lain sebagai tanda penghapus dosa. Allah dah nyupa jadiin sia, yaitu Yesus. Ngan ia dah mati ke nganti hukum dosa kita. Ia disipat, dipaku, dan sampai dibunuh. Tapi pada awi yang ketiga, ia angkat gi. Seharusnya kita ya harus nanggung hukum dosa. Bantai kita dah banyak berbuat dosa. Tapi bantai begitu bose kasih Allah ke kita, nyuh hukuman dosa diambil dan ditimpakan kepada ia. Supaya kita ya percaya ke ia, ajum benasa. Tapi boleh hidup ya kekal. Kalau kita ngaku dosa kita,
ngan percaya kepada Yesus, maka segala dosa kita akan dihapus. Gambar 12. Malaikat ngan Maria. Pitulah cara Tuhan Yesus datang ke dunia. Ia nompat janji Allah ke Adam ngan Hawa. Yesuslah juru selamat ia dapat ngapus dosa manusia. Ada siku betina ia namanya Maria. Ia gip perawan, pankolak tidi ngan lalaki. Ia dah betunang ngan siku laki-laki ia namanya Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Allah datang ke Maria. Malaikat tu berkata, Allah Roh Kudus nak mulai iko ngandung siku anak lelaki. Anak tu harus dinamai Yesus. Yesuslah yang dapat nyelamat manusia dari dosa. Malaikat tu ga madah hal tu ke Yusuf tunang Maria dalam mimpi. Yusuf ajum bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Gambar 13. Kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan kemudian, pada suatu malam Maria melahir siku bayi laki-laki. Pada malam itu malaikat Allah datang ke sekelompok gembala yang sedang nyaga kambing domba sida. Malaikat itu berkata, pada malam itu juru selamat yang dijanjikan Allah dah lahir, namanya Yesus. Yesuslah yang dapat ngapus segala dosa ikap. Lalu gembala-gembala tu pergi ngogak Yesus ke nyembah. Gambar 14. Yesus upan sia biasa. Yesus bertubuh boses upan sia biasa. Dalam gambar sepiak kiba, dapat kita ponto waktu Yesus berumur 12 tahun. Ia dapat ngajau tentang Allah ke yang ahli-ahli agama. Yesus tahu segala sesuatu bantai ia adalah Allah. Dalam gambar sepiak kanan, kita dapat monto Yesus dah berumur 30 tahun, sedang ngajau yang banyak. Ada yang percaya dan ada yang ngajum percaya ke Tuhan Yesus. Tapi Allah menyata bahwa Yesus adalah Allah kinim. Allah mau supaya kita taat ke ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15. Pemula Yesus yang ajaib. Allah yang kita percaya nama Yesus. Ia sungguh hebat. Yesus sangat berkuasa, lebih berkuasa dari setan atau dukun. Ponto gambar di sepiak kiba, Yesus dapat entama yang buta. Ponto gambar di tengah, Yesus dapat ngidup yang mati. Ponto gambar di sepiak kanan, Yesus dapat berjalan di atas air. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Gambar 16. Yesus disesa. Yesus selalu berbuat baik ngan najum kolak berdosa. Yesus ngajau tentang Allah ngan ia mau supaya setiap yang taat ke Allah. Tuhan Yesus ngajau ke kita bahwa ensia tu berdosa. Tapi sida ngelai lalu nangkap Yesus. Tuhan Yesus dipangkuk, dilujah ngan diolok. Tuhan Yesus ajup ngelawat. Bantai Tuhan Yesus rela mati seperti itu ngan maksud kenanggung hukum dosa kita ensia. Gambar 17. Yesus disalib. Tuhan Yesus ajup hanya disiksa. Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, yaitu disalibkan.
Tapi Allah ngata bahwa kematian Tuhan Yesus itu adalah korban bante dosa kita. Tuhan Yesus nanggung hukum dosa ikap ngan dosa aku ga sampai ia mati. Kalau kita ngangkut dosa kita ngan percaya ke Tuhan Yesus, kita dapat diselamat. Opekah ikap mau percaya ngan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, ya telah nanggung hukum dosa ikap. Gambar 18. Kebangkitan. Dedah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kawan-kawan Tuhan Yesus menguburkan tubuh Tuhan Yesus di dalam sebuah pantu pada bukit batu. Lalu lawang pantu ditutup dengan batu bose. 3 hari dahnya Maria dengan kawan-kawannya datang ke pantu. Tapi Tuhan Yesus adeh, ya ada hanya malaikat. Kata malaikat tu, Tuhan Yesus adeh di tu. Yesus dah hidup kembali. Sampai tu Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kia, Tuhan Yesus ninga doa kita ngan mau monto hidup kita. Gambar 19. Thomas. Dedah Tuhan Yesus angkat dari kematiannya, banyak yang montoya ngan ngomong ngan Tuhan Yesus. Salah siku murid ya bernama Thomas, adeh pada waktu Tuhan Yesus ada. Nyoh ya jum percaya bahwa Tuhan Yesus dah hidup lagi. Lalu Thomas berkata, opat aku monto luka bekas paku pada jawie, aku ajum percaya bahwa Yesus dah angkat. Dahnya Tuhan Yesus datang ke Thomas, nganyuh Thomas monto luka di jawie. Thomas percaya bahwa Yesus dah angkat lagi. Bantenya ya dah monto. Tapi Tuhan Yesus mau supaya kita percaya ke ia, walaupun kita ajuh monto ya dengan mata kita kini. Gambar 20. Kenaikan. 40 awi dah Tuhan Yesus angkat, ia mai murid-murid ke sebuah bukit. Kata Yesus, dah tu aku nak naik ke surga. Dedah aku pergi, ikam harus memberitakan tentang aku ke semua yang. Jelaskan ke sida aku kola disalibkan, ngan nanggung hukum dosa ikam. Ngan setiap yang ia percaya kepadaku, dosa diampuni. Dahnya ia boleh tinggal bersama aku di surga. Lalu murid-murid monto Tuhan Yesus tak angkat ke surga. Dahnya 2 malaikat datang berkata ke murid-murid Tuhan Yesus, pada suatu hari kala Tuhan Yesus akan datang lagi. Tuhan Yesus akan mengangkat semua yang percaya kepada ia pulang ke surga. Maukah ikam percaya ke Tuhan Yesus supaya nanti ikam dapat ke surga? Yesus, sungguh besar kasih-Mu yang telah Kau berikan padaku. Siapakah diriku di mata-Mu hingga Kau mau berkorban bagiku, oh Yesus. Dengan apa kan ku balaskan kasih-Mu yang sungguh indah dan heran. Hanyalah diriku ku persembahkan sebagai ucapan syukurku padamu. Pakailah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Bentuklah diriku
Gambar 21. Salib. Salib mengingat kita akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajum berdosa. Walaupun pihak ia rela disisa ngan mati di salib untuk nanggung hukum dosa kita, dosa ikam ngan dosa aku. Dedah mati, Tuhan Yesus angkat agi ngan diam di surga. Dah tu ia selalu bersedia nulung yang ia percaya ke ia. Jika kita ngaku dosa kita ngan percaya ke Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapus. Kalak kita dapat hidup bersama Allah di surga. Gambar 22. Dua jalan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua jalan. Jalan yang suti bose dengan jalan yang suti kocit. Setiap yang dah lahir dah ada di jalan yang bose. Jalan yang bose itu menuju ke hukum dalam api yang ajum dapat dibusakkan. Apabila siku percaya ke Tuhan Yesus dengan taat ke perintahnya, ia berpindah dari jalannya bose ke jalannya kocit. Jalannya kocit menuju hidup dengan Allah di surga. Maukah ikam percaya kepada Tuhan Yesus dengan berjalan di jalannya kocit? Jika ikam mau, katakanlah kepada Tuhan Yesus, pihak. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya berdosa. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk nanggung hukuman dosa-dosa saya. Tuhan Yesus, ampunlah saya dengan ubahlah hidup saya. Saya ingin tinggal bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Yesus. Amin. Jika ikam sungguh-sungguh berkata pihak kepada Tuhan Yesus, ianya ikam jadi anak Allah, dengan Allah jadi apa ikam. Gambar 23. Anak-anak Allah. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati ke nanggung hukum dosa kita, maka kita diampuni. Tuhan Yesus mengubah hidup kita jadi lebih baik. Ia dah mengalami hal itu, ia sebenarnya disebut ia sudah percaya. Ia dapat nyapa Allah itu Bapa, dengan ia disebut anak Allah. Allah mengasihi semua yang dari segala macam suku dan segala macam bangsa. Dalam gambar itu dapat kita ponto Tuhan Yesus sedang nyambut semua yang ia percaya kepada Allah. Allah mau gak ke ikam dengan aku gak percaya ke Tuhan Yesus dengan jadi anak-anak Allah. Gambar 24. Yesus dengan Nikodemus. Dalam gambar itu kita monto Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan siku guru agama ya nama Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan ke setiap yang untuk dapat masuk ke surga harus diperbaharui jiwa. Hanya Roh Kudus yang dapat memperbaharui jiwa manusia. Kita kini ajum dapat memperbaharui bantai kita dah berbuat dosa. Jika kita ngangkut dosa dengan percaya bahwa Yesuslah yang dapat ngapus dosa kita, maka Roh Kudus akan memperbarui jiwa kita. Kemudian Nikodemus ngangkut dosa dengan percaya bahwa Yesus juru selamat yang dapat ngapus dosa. Tapi koti dengan nikap. Gambar 25. Kedatangan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia itu, ia berjanji akan ngirim penolong ke murid-murid. Dedah Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-murid berkumpul dan berdoa bersama. Tiba-tiba Roh Kudus turun dengan diam dalam sida. Ia memberi kuasa ke sida untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan.
Roh Kudus mendiam setiap yang ia menyerahkan ia kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong ngan penghibur ikap. Roh Kudus nulung ikam ke ngerti firman Allah. Ia nulung ikam ke melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Yang ia dah percaya ajem perlu petulung roh yang lain. Roh Kudus rindu nulung yang ia dah percaya, tapi hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26. Berjalan di dalam terang. Yang ia jem percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan yang ia berjalan di dalam potak bantai adeh api. Sida seringkali tersesat dan jatuh. Sida perlu siku ia dapat nunjuk jalannya bonau dengan jalannya salah. Yang ia dah percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan yang berjalan di dalam terang. Roh Kudus adalah penunjuk jalan itu. Ia selalu bersedia nulung kita. Roh Kudus menerang jalan kita dengan firman Allah. Gambar 27. Taatlah kepada firman Allah. Yang ia dah percaya adalah milik Tuhan Yesus. Oleh karena itu, hidupnya harus menyenangkan hati Tuhan. Ia harus taat kepada perintah Tuhan Yesus dengan setia dalam sembahyang. Alkitab mengatakan bahwa yang ia dah percaya ajem perlu berjinah, berkelahi, mencuri, ngenyomah berhala atau roh-roh yang mati. Ia harus bergaul dengan baik kepada semua yang. Gambar 28. Keluarga orang yang sudah percaya. Keluarga yang ia dah percaya harus hidup menurut firman Allah. Laki ia dah percaya mengasihi bini. Ngan bini ga ia dah percaya menghormat laki. Laki bini harus saling menolong. Sida harus mengasuh anak-anak sida dengan baik. Ia ngajau tentang Tuhan Yesus kepada anak-anaknya. Keluarga ya baik harus berdoa bersama setiap hari. Gambar 29. Mengasihi musuh. Allah nyuh yang percaya supaya mengasihi semua yang termasuk yang ia berbuat jahat ke kita. Pada gambar sepiak kiba, taponto dua yang tadi bermusuhan, tapi dah tu berbaik kembali. Dalam gambar sepiak kanan, kita dapat monto siku sia sedang nulung yang berasal dari suku lain, yang memusuh suku. Yang dah percaya harus berbuat baik kepada semua yang ngan mau mengampun yang berbuat salah kepada. Gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambar itu dapat kita ponto dua yang sedang membakar patung, jimat, ngan jolu-jolu keramat lainnya. Yang dah nikmat Tuhan Yesus, ajum dapat nyemah ataupun minta tolong kepada dukun, patung, jimat, ngan jolu keramat, ataupun roh yang mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala yang lain. Jadi kalau ikam sakit atau golak, ayo minta tolong ke dukun, patung, jimat, atau roh yang mati. Mintalah tolong ke Tuhan Yesus. Berdoalah ke ia, katakan apa yang ikam perlu. Tuhan Yesus sangat mengasihi ikam. Tuhan Yesus ninga doa ikam dan selalu bersedia untuk nolong ikam.
Gambar 31. Nyo setat nawi. Dalam gambar tu kita dapat montosiku yang di tamak setat. Segala tali ngan ante dapat diputus. Bantai setatnya ada di dalamnya kuat sekali. Tuhan Yesus nyo setat nawi ia masuk nsiatu. Ia tadi jadi sembuh. Setan terpaksa keluar dari yang tu. Bantai Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala setan. Setan-setan golak ke Tuhan Yesus. Ayo nyembah setan. Kalau ikam diganggu setan, ayo minta tolong ke dukun. Mintalah tolong kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan nyo setan-setan tu awi. Gambar 32. Mupuh Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus. Dengan musuh yang dah percaya. Iblis atau setan mau supaya yang dah percaya selalu mikir mengenai banyak duit, pakaian, dengan jolu-jolu lain. Iblis mau supaya yang sudah percaya melupakan Allah. Tapi yang ia dah percaya seharusnya taat dengan setia kepada Allah. Yang ia dah percaya aja mau sampai buta. Ia selalu ingat janji Tuhan, yaitu semua yang dibutuhkannya akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar 33. Apabila ia dah percaya berdosa lagi. Dalam gambar tu kita montosiku anak laki-laki ia dah berbuat banyak dosa. Ia muang duit ia boleh dari apakah. Ia bercabul, berjudi, ngan berpoya-poya semau atie. Dadah duit habis ngan kawan-kawatnya ninggal ia. Ia nyosal. Ia pulang ke apakah lagi ngan minta ampun. Bantai apakah yang masih ia diampuni ngan diterima lagi. Kalau kita berbuat dosa, kita gak harus nyosal, bertobat ngan ngangkut dosa kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngasihi kita. Tuhan Yesus pasti ngampun dosa kita. Firman Tuhan Yesus berjanji, kalau kita ngangkut dosa kita, maka ia adalah setia ngan adil, sehingga ia akan ngampun segala dosa kita ngan menyucikan kita dari segala kejahatan. Gambar 34. Penyakit. Semua yang baik ia dah percaya maupun ia pan percaya dapat sakit. Dalam gambar tu dapat kita ponto siku ia sedang sakit. Ia dapat sakit bantai ia makan makanan ia ajuf baik. Bantai air minum ia kotor. Ngan bantai ajuf memelihara tubuhnya. Ia enggak dapat sakit bantai konak sihir ngan ditamak setan. Kalau yang ia dah percaya sakit, apa ia harus dipulahai? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu ninga doa kap. Tuhan Yesus berkuasa untuk entama segala penyakit. Jika ada dokter atau rumah sakit, boleh gak berobat kia? Tuhan Yesus gak dapat make obat-obatan kentama ikap. Tapi ayo pergi ke dukun. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala dukun dengan roh-roh jahat. Gambar 35. Kematian. Jika yang ia dah percaya kepada Tuhan Yesus mati, tubuhnya dipantu, tapi jiwa akan ke surga sebab dosa dah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Jika yang ia pan percaya kepada Tuhan Yesus mati, tubuhnya dipantu, tapi jiwa akan dihukum di dalam api, bante masih berdosa. Koti jika satu ikam mati,
Apakah jiwa ikam dah dibersihkan dari segala dosa supaya dapat ke surga? Gambar 36. Tubuh Tuhan Yesus. Setiap bagian dari tubuh kita mempunyai tugas masing-masing. Misalnya mata untuk monto, mulut untuk ngomong, dan telinga untuk ninga. Jika salah satu dari bagian sakit, semua tubuh akan ngerasa sakit. Allah mengatakan bahwa setiap yang ia dah percaya itu sama seperti bagian dari tubuh. Dengan Tuhan Yesus adalah kepala dari tubuh itu. Setiap yang dah percaya mempunyai tugas berbeda. Misalnya berkhotbah, ngajar firman Allah, menyanyi, nulung yang, dan lain-lain. Setiap yang dah percaya adalah saksi bagi Tuhan Yesus. Semua yang dah percaya harus saling mengasihi dan saling membantu. Gambar 37. Berkumpul bersama. Allah memerintahkan agar setiap minggu kita menyediakan satu hari untuk Tuhan. Semua yang dah percaya berkumpul dengan sembahyang, berdoa, dan bernyanyi memuji Allah bersama-sama. Salah siku yang sungguh-sungguh percaya bisa ngajar dari firman Allah. Yang dah percaya harus memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai ia datang lagi. Gambar 38. Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus dah tu ada di surga. Tapi suatu hari ia akan datang kembali ke dunia. Apabila ia datang, semua yang ia dah percaya akan diangkat ke surga. Tapi bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, akan ditinggali dan dihukum dalam api. Dah siapkah ikam apabila Tuhan Yesus datang dah tu? Gambar 39. Berbuah. Dari untuk kita mengharap buah. Datnya ajum berbuah akan ditungkung dan dicucul. Tuhan Yesus mengumpamakan diri sebagai batang pohon. Dengan yang ia percaya kepada sebagai dahan-dahannya. Dari yang ia dah percaya, Tuhan Yesus mengharapkan buah-buah yang baik. Ya dimaksud dengan buah-buah itu adalah kasih, sukacita, kebaikan, kesediaan untuk nolong, kejujuran, dan kesucian hidup. Buah-buah tersebut akan timbul dalam kehidupan yang ia sudah percaya oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan yang ia dah percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih baik daripada seopatnya. Gambar 40. Memberitakan kepada yang lain. Percayakah ikam kepada Tuhan Yesus? Kalau ikam benar-benar percaya, katakanlah kepada keluarga ikam bahwa Yesus sangat baik. Katakanlah kepada kawan-kawan ikam bahwa Yesus mengasihi ikam enggak. Katakanlah bahwa hati ikam tenang dan ajib magi golak kepada setan atau hantu. Tuhan Yesus dah menyediakan bongkah di surga bagi ikam yang benar-benar percaya. Beritakanlah kepada semua yang bahwa ada tempat di surga bagi sida yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya ada tempat hukum bagi yang nolak Tuhan Yesus. Beritakanlah bahwa Yesus ingin melepas semua yang agar ajub dihukum di neraka. Maukah ikam bersaksi bagi Yesus? Renungkanlah hal itu baik-baik dengan ambillah keputusan yang tepat.
Tuhanku, aku rindu menyenangkan-Mu. Aku masuk ke hadirat-Mu, Yesus Allahku. Aku tahu Kau pembelaku, aku tahu Kau penolongku, aku tahu Kau penghiburku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Oh Yesus, sungguh ku bangga padamu. Hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta.